Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya akan berbagi kisah nyata lagi dengan judul Anak Zaman Now yang terhalang karena ketaatannya, yang nantinya akan dikaitkan dengan kitabnya Sang Waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kitab Al-Hikam, dan juga kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub, yaitu Risalah Ad-Ghausiyah. Selain kita akan membahasnya dengan sudut pandang ma'rifatullah, nantinya kisah ini terdapat juga kisah nyata mimpi seorang anak muda yang nantinya kisahnya saya ceritakan. Pada video-video sebelumnya, saya seringkali mengisahkan kisah nyata mimpi yang saya alami sendiri, begitu juga yang dialami istri saya. Tapi kali ini saya akan berbagi kisah tentang teman saya sendiri, teman lama, teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu, yang terpisah berbeda kota karena pekerjaan, yang akhirnya bertemu lagi di dunia maya, di Facebook, akhirnya terkoneksi kembali. Akhirnya beliau menceritakan kisah nyata yang dia alami, yaitu bab mimpi, dan akhirnya nanti kita akan jelaskan seperti apa. Untuk itu, sebelumnya saya perlu memberitahukan kepada saudara-saudariku muslimin muslimat dimanapun berada, kenapa channel ini berbagi tentang kisah nyata mimpi. Karena saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi, begitu juga mimpinya yang dialami istri saya, bahwa saya dianjurkan untuk menceritakan mimpi yang saya alami. Yang mana tujuannya, dulu ada niatan saya untuk berbagi tentang kisah nyata kami berdua, yaitu saya dan istri saya sebelum menikah, dengan melakukan sholat istikharah sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi, sehingga visi misinya adalah memberitahukan kepada saudara-saudariku seiman agar mengimani bahwa mimpi di dalam Islam itu memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah, yang mana bab mimpi maupun tentang takwil mimpi itu difirmankan dalam Al-Quran, yang mungkin pernah Anda baca tentang Nabi Yusuf di surat As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankannya pada beberapa ayat di dalam surat tersebut. Beberapa di antaranya yaitu difirmankannya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ilmu sebagian takmil mimpi pada surat Yusuf ayat 6 dan juga pada surat Yusuf ayat 21. Surat yang lain tentang bab mimpi ini Allah firmankan pada surat As-Saffat 102, yaitu tentang diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Pada surat As-Saffat, bab mimpi ini bisa Anda baca pada ayat 102 hingga 107.
Selain itu, bab mimpi disebutkan dalam banyak hadis yang beberapa di antaranya bisa saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, untuk diketahui, saudara-saudaraku seiman, bahwa di dalam Islam itu mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari syariat Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya, karena ilmu takwil mimpi tidak diberikan kepada semua orang, melainkan orang-orang khusus yang memiliki kedudukan tinggi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga beliau diberikan karunia sebagian dari ilmu takwil mimpi. Untuk mengetahui bab mimpi, hadis-hadisnya maupun ayat yang terkait, yang lebih detail bisa Anda simak pada video sebelumnya dengan judul Mimpi Ada 3. Di dalam channel ini, insya Allah kami akan siarkan bab ilmu ya, tentang mimpi dan petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Kenapa saya biasanya menciptakan kisah nyata? Karena ingin melaksanakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan di dalam Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Begitu juga saya berkeinginan mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW, di mana hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan, beliau bersabda, berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Dengan adanya kisah nyata yang saya sampaikan, insya Allah akan mempermudah memahami bagaimana pengaplikasian ilmu takwil mimpi itu dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan ilmu ma'rifatullah. Sehingga ilmu itu berguna bukan hanya untuk diketahui, melainkan untuk dirasakan setelah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di channel ini banyak sekali kami kisahkan kisah nyata mimpi, yang dominan adalah mimpi yang saya alami sendiri, kurang lebih 100 mimpi yang digabung dengan mimpi-mimpi istri saya. Nah, untuk pagi ini, saya ingin berbagi kisah tentang teman saya, di mana saya akan menceritakannya kepada Anda semua, agar bisa diambil hikmahnya. Di mana apabila nanti setelah saya kisahkan kisah teman saya tersebut, barulah kita akan bedah apa hikmahnya untuk bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman saya ini setelah berkomunikasi kembali dengan saya, akhirnya dia menanyakan apa makna takwil mimpi yang dialami dirinya, yaitu mimpi rembulan hancur. Kebetulan saya seringkali pernah mengalami
mimpi tentang rembulan, yang salah satunya bisa Anda simak pada video yang pertama kali di channel kami ini dengan judul Cara Mengetahui Jodoh yang Terbaik Menurut Allah. Itu kisah nyata mimpi saya dan istri saya. Di video itu ada dua, insya Allah ada dua mimpi, ada tiga, di mana dua mimpi yang dialami istri saya dan mimpi saya tentang rembulan. Kalau istri saya tentang cahaya dan suara tanpa wujud. Bisa Anda simak detailnya pada video yang tadi saya sebutkan. Jadi teman saya setelah menceritakan mimpi tersebut, saya langsung memahami karena saya sering mengalami mimpi rembulan. Maka ketika dia bertanya apakah takwil atau arti mimpi rembulan hancur, saya katakan itu adalah tidak baik. Ya. Jadi dari sudut pandang Allah, kamu itu tidak baik. Langsung dia mengatakan, kok bisa mas? Gitu. Iya, kamu tidak baik sekarang ini menurut Allah. Ketika kamu bermimpi itu, kamu dalam pandangan Allah lagi tidak baik. Akhirnya karena mungkin teman saya itu hatinya menolak bahwa menurut dia mungkin takwil mimpi itu tidak benar, tidak sesuai dengan kondisinya dia, tidak sesuai dengan kondisi spiritual yang sekarang dia jalani. Maka akhirnya dia mengungkapkan apa saja aktivitas yang sekarang ini dia lakukan. Akhirnya dia mengatakan, saya sekarang mas sudah sholat, sudah sering sholat, rajin sholat, dan sering mendengarkan ceramah-ceramah. Lalu saya katakan, nah itulah penyebabnya kamu ya terlihat buruk dari sudut pandang Allah. Dia semakin bingung ketika saya mengatakan seperti itu. Ya, mungkin di dalam hatinya kok bisa saya ini sekarang sudah berlaku taat daripada yang dulu. Ya, jadi teman saya ini adalah adalah grup band. Jadi anak gaul ya. Yang mungkin ya dulunya tidak seperti yang dia lakukan sekarang. Mungkin sering meninggalkan sholat, mungkin tidak pernah mendengarkan ceramah, atau mungkin sedikit mendengar ceramah, tapi lebih suka bersenang-senang, mungkin. Karena perubahan yang sekarang, dia menampik bahwa arti rembulan hancur ini tidak mungkin. Saya ini buruk di hadapan Allah, karena saya berubah. Ya. Jadi dia merasa sudah berubah dengan ketaatannya itu, sudah rajin sholatnya dan sering mendengarkan syiar-syiar agama, ceramah-ceramah agama. Nah, maka saya katakan dengan faktor itulah kamu terlihat buruk. Dia semakin bingung. Karena dia semakin bingung, maka saya beri penjelasan. Sebenarnya ibadah kamu, ketaatan kamu, yang kamu lakukan, sholat itu, mendengarkan ceramah itu, bukan itu yang baik, bukan itu yang buruk. Itu semua baik. Yang buruk adalah perasaan kamu, sikap di hati kamu. Ya. Dengan adanya ketaatan itu, kamu berubah dalam sisi batinnya. Apa yang buruk menurut Allah? Kamu setelah melakukan ketaatan, kamu merasa lebih baik daripada orang-orang lain yang tidak melakukan ketaatan. Itu sisi buruknya. Jadi kalau misalkan dulu kamu jarang sholat atau mungkin sama sekali tidak sholat dan juga jarang mendengarkan ceramah-ceramah agama, keadaan ketika seperti itu tidak mungkin kamu ada penilaian bahwa dirimu ini baik daripada orang lain karena kamu tahu kekurangan kamu, keaiban kamu. Ya, sehingga di hati kamu itu tidak membawa suatu rasa kebanggaan atas amal-amal yang tidak pernah kamu lakukan karena kamu di dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sering melanggar perintah Allah. Ya.
Jadi tidak mungkin kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, kondisi seperti itu yang sebenarnya lebih baik daripada dari sudut pandang Allah. Daripada ketika kamu taat tapi kamu merasa lebih baik ya daripada orang lain. Tapi bukan berarti Allah menyukai kamu dalam keadaan maksiat. Bukan seperti itu. Maksudnya, ketika kamu belum dapat hidayah berupa ketaatan, tapi ketika Allah memberikan suatu pembiaran terhadap diri kamu sehingga kamu berperilaku sesuai kehendak nafsumu, ya, tapi disertai dengan kehinaan, itu lebih baik daripada ketaatanmu yang menimbulkan kesombongan. Maka inilah yang dikatakan ya, seorang waliullah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, di mana beliau menyebutkan maksiat yang melahirkan kehinaan lebih baik daripada taat yang mengakibatkan kesombongan. Ya. Jadi maksiat yang melahirkan rasa hina dan kekurangan itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Ya. Daripada kamu sekarang taat, mendengarkan ceramah, akhirnya kamu merasa dengan ikhtiarmu sendiri, dengan taatmu sendiri, sehingga merubah penilaian bahwa dirimu sudah tidak buruk lagi. Nah, itu yang tidak baik menurut sudut pandang Allah. Berbeda lagi ketika kamu berbuat taat lahirnya, tapi batinnya tetap tahu keaiban kamu, tahu kekurangan kamu, keterbatasan kamu, maka itu jauh lebih baik. Jadi Allah tuh memberikan suatu teguran di saat taatmu, tapi batinmu tidak taat. Artinya ada ujub, ada bangga atas amal dirimu sendiri, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah, seperti halnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau misalkan ketaatan itu adalah karunia dari Allah, sebagaimana kita sering diberikan pengajaran oleh ustadz-ustadz, makna la haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarahnya bahwa tidak ada manusia yang bisa menghindari maksiat tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah. Dan tidak ada manusia yang bisa berupaya dengan dirinya sendiri melakukan ketaatan tanpa rahmat Allah juga. Jadi kalau misalkan manusia itu ingin dinilai baik oleh Allah, sertailah ya, taatnya batin. Ya. Ketika ketaatan lahiriahnya dilakukan, ketika kamu mendapatkan karunia ketaatan lahiriah, maka jangan lupa sertakan ketaatan batinmu. Ya apa? Syukuri bahwa itu hakikatnya dari Allah semata-mata, bukan dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, tidak ada manusia yang bisa masuk surga karena amalnya. Ya. Bahkan engkau ya Rasul, ya bahkan aku. Jadi murni karena mutlak dari rahmat Allah. Jadi itu beliau katakan. Yang tujuannya beliau bersabda dengan kalimat seperti itu, kita ini ya tidak bisa melakukan apapun. Perbuatan baik kita tidak bisa melakukan hal itu. Sekecil apapun kita tidak bisa. Kita tidak punya daya upaya. Melainkan Allah lah yang menciptakan upaya ketaatan itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan hadis yang panjang, cuman saya potong bagian tengahnya saja, di mana beliau Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. 1. Menetapkan rezekinya. 2. Ajalnya. 3. Amalnya. Ya, 4. Celaka atau bahagianya. Jadi amal manusia itu sudah ya, dituliskan oleh Allah. Jadi manusia itu beramal sesuai ketetapan Allah, sesuai karunia yang Allah berikan di zaman yang azali. Sebelum bumi dan alam semesta ini diciptakan, Allah sudah memberikan itu. Itulah wujud dari sifat Allah yang maha pemberi. Memberikan ketika belum ada makhluk yang namanya manusia dan jin. Ya, beserta seluruh isinya. Allah yang mengawali sesuai dengan sifatnya, ya, dengan namanya yang mengawal. Tidak ada yang bisa mengawali kecuali Allah lah yang mengawali semua. Jadi kita harusnya bersyukur, bukan malah membanggakan diri. Akhirnya pahala-pahala yang dilakukan dengan ketaatan itu maka akan dihanguskan sama Allah karena diiringi dengan sifat ujub, sifat buruk dengan merasa lebih baik. Maka kita harus mengingat firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, di mana kita akan diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ketaatan itu adalah cobaan kebaikan dari Allah. Maka janganlah kita terjerumus dengan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan juga kita memamerkan hal itu kepada orang lain. Jadi itu kenapa kamu dinilai buruk oleh Allah setelah diberikan ketaatan itu. Setelah kamu merasa hijrah, merasa keadaanmu yang dulu, yang mungkin sering bermaksiat, akhirnya sekarang berubah merasa lebih baik karena ketaatan lahiriah yang kamu kerjakan. Nah, setelah mendapat jawaban itu, teman saya menjawab, "Oh iya mas, benar," katanya. Wah, akhirnya saya berpikir, wah benar apa ini? Ini petunjuk juga buat saya akhirnya gitu kan. Jadi akhirnya dia mengungkapkan yang terjadi pada dirinya. Benar katanya. Saya setelah melakukan ketaatan, sholat, sering mendengarkan ceramah, saya ingin memamerkan ketaatan saya itu kepada teman-teman saya. Nah, benar kan? Jadi akhirnya benar saudara-saudariku. Jadi takwil yang saya sampaikan kepada dirinya itu benar adanya. Ya. Dia sendiri yang mengucapkan hal itu, membuka ya, keaiban, keburukan yang dia lakukan ketika diberi ketaatan oleh Allah. Jadi dengan begitu takwil mimpi itu sangat berguna. Seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam ya, membantu seorang raja yang bermimpi tentang sapi, ya, 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ya. Yang mana hal itu Anda temukan di surat As-Saffat, surat Yusuf, maaf. Jadi surat Yusuf di mana mimpi seorang raja itu terkait dengan paceklik, ya, musim kemarau yang akan didatangkan oleh Allah pada waktu-waktu di masa mendatang setelah terjadinya mimpi itu. Jadi mimpi itu diberikan diberikan oleh Allah kepada seorang raja untuk memberi petunjuk, memberi warning, memberi peringatan. Sehingga untuk mengetahui pesan tersebut, takwil mimpinya dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dengan ilmu yang diberikan oleh Allah berupa ilmu takwil mimpi, sehingga takwilan dari mimpi itu benar sesuai ilmu Allah. Akhirnya raja beserta
orang-orang pengikut sang raja di kala itu mendapatkan manfaat dari ilmu takwil mimpi itu. Ya. Akhirnya dengan takwilan dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka, sang raja dan para rakyatnya itu bersiap-siap menghadapi takdir Allah berupa musim kemarau. Sehingga mimpi itu adalah mimpi yang baik, mimpi berupa kabar gembira, artinya petunjuk dari Allah. Jadi fungsi mimpi itu salah satunya adalah mengetahui takdir yang Allah tetapkan di kemudian hari. Seperti hanya tadi. Begitu juga mimpi juga bisa berfungsi sebagai penunjuk atau pemberi pengingat, teguran atas sesuatu yang sudah terjadi. Sebagaimana yang tadi teman saya mengisahkan kepada saya mimpi rembulan hancur. Akhirnya dia memahami maksud dari mimpi yang dialami, dan mudah-mudahan hal itu menjadi suatu pencerahan bagi dirinya dan juga untuk pengetahuan bagi kita semua. Yang perlu saya jelaskan lebih lanjut tentang apa yang dialami teman saya itu, kenapa bisa ditegur seperti itu, di dalam mimpinya. Karena sikap yang dialami teman saya itu sesuai dengan surat An-Najm ayat 32, di mana Allah mengingatkan kita untuk tidak menganggap diri kita itu suci. Di mana Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kita tidak boleh merasa lebih suci, merasa bersih dari dosa, walaupun kita sudah melakukan ketaatan, karena belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Bisa jadi karena kebodohan kita dalam beribadah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ibadah yang disertai dengan kebodohan itu percuma. Tapi itu bukan berarti kita yang belum menjadi orang alim terus tidak beribadah, yaitu keliru. Jadi maksudnya ibadah tetap, tapi diiringi dengan terus belajar. Jadi menambah ilmu-ilmu tentang peribadatan yang kita lakukan. Ilmu-ilmu syariat kita harus memahami dengan benar melalui guru yang benar, guru yang kalau bisa menemukan guru yang arif billah, yang mengenal Allah, yang sudah bermakrifat, apalagi guru yang sudah mengalami musyahadah. Itu jauh lebih baik. Terkait dengan sikap teman saya tadi, juga itu bisa kita lihat keterkaitannya dengan hadis riwayat Nabi, hadis riwayat Tirmizi, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, itu terkait dengan dosa-dosa. Sehingga amalnya itu mengandung dosa. Jadi hadis yang terkait dengan sikap teman saya itu bisa saya sampaikan beberapa hadis ini, yaitu jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4. Hadis riwayat Tirmizi. Juga terkait dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu.
makna hadis ini yang dikatakan rusak oleh beliau itu bukan rusak secara fisik, tapi secara maknawi, yaitu amal yang dilakukan oleh lahiriah kita. Jadi amalan-amalan syariat, amalan-amalan anggota badan, ya, seperti hanya sholat, sedekah, itu rusak, artinya mengandung dosa. Kenapa sebabnya? Ini beliau katakan, ya, karena segumpal daging itu rusak, ya, maksudnya kolbu, maksudnya hati yang tertutup karena dosa-dosa, ya, itu yang dinamakan rusak, maka itu akan memberi dampak kepada keburukan ketika kita beramal. Sebagaimana teman saya yang tadi lakukan, ketika dia taat secara lahir, dia ingin memamerkan kepada teman-temannya, jadi diiringi dengan keburukan gitu. Akhirnya rusaklah amalnya, makanya dimimpikan rembulan hancur. Ya, jadi rembulan itu maknanya kemuliaan, tapi tidak menjadi seorang itu mulia gara-gara ketaatan lahirianya diiringi dengan batin yang buruk. Nah, gitu. Selain di dalam hadis Bukhari dan Muslim, terkait juga dengan kitab Risalah Al-Ghausiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub, di mana di dalam kitab tersebut, ya, Allah mengatakan kepada Sultanul Aulia, wahai penolong agung, wahai penolong agung ini adalah sebutan dari Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa disebut penolong agung? Kita ketahui bahwa para wali-wali Allah itu punya tugas dari Allah, yaitu menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, mengajak manusia yang awalnya dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya menuju petunjuk Allah, menuju makrifat kepada Allah, menuju mengenal kepada Allah, mengenal atas af'alnya, yaitu perbuatan Allah, berupa kodok dan kodir, berupa kodok dan kodarnya, ya, semua perbuatan Allah, dan juga mengenal asma-asma Allah dan sifat-sifatnya Allah. Jadi Allah itu berkata kepada Sultanul Aulia, wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir. Dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Maknanya bagaimana? Jadi, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, itu maknanya, barang siapa ketika seseorang itu tidak memiliki musyahadah, jadi penyingkapan rahasia-rahasia Allah, ya, rahasia-rahasia yang dimaksud adalah bisa memahami perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah di dalam suatu perkara yang dilihatnya ataupun yang didengarnya. Jadi apabila seorang tidak memiliki musyahadah di dalam batinnya itu, artinya mata hati tertutup karena dosa-dosa yang seperti disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis yang tadi saya sebutkan, maka manusia itu akan diuji dengan perjalanan lahir. Artinya amal-amalnya akan dapat cobaan dari Allah. Maksudnya amal-amalnya itu pasti akan mengandung dosa, mengandung kesalahan, seperti hanya teman saya yang tadi lakukan. Setelah itu, kalimat berikutnya Allah menyebutkan, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Jadi kalau misalkan seorang itu tidak memiliki musyahadah, mata batinnya tertutup gara-gara dosa-dosa, membuat noda-noda hitam menutup mata hatinya, ya, maka dia akan diuji secara lahir. Maka dia ketika beramal, melakukan amal-amalan syariat, pasti itu diiringi dengan perbuatan dosa. Lalu dengan perbuatan dosa itu, akhirnya semakin menutup tebal mata hatinya. Akhirnya semakin jauh kepada Allah, bukan semakin dekat, semakin jauh, dan semakin susah mendapatkan
musyahadah. Jadi Allah mengatakan semakin menjauh dalam perjalanan batin, artinya semakin jauh dari mendapat musyahadah. Karena hal ini terkait juga pernyataan Allah pada Sultan Aulia dalam kitab Risalah Ghostiyah. Musyahadah atau penyingkapan, ya, rahasia-rahasia kegoiban atas afal Allah, asma Allah, sifat Allah, ya, penyaksian dengan mata hati itu akan bisa didapatkan oleh manusia kalau manusia itu mau mujahadah. Kuncinya itu. Sebab Allah mengatakan pada kalimat yang lain, tanpa mujahadah mustahil ya mengalami musyahadah. Sebagaimana dia melakukan tanpa aku. Artinya orang beramal apapun itu tidak akan diterima oleh Allah karena tidak mendapat petunjuk ya, dari Allah. Sehingga amal-amalnya yang dilakukan pastilah mengandung kesalahan-kesalahan. Akhirnya lahirlah ucapan yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam juga. Beliau mengatakan ibadah yang cacat. Ya maksudnya rusak yang disebutkan dari hadis Nabi tadi. Ya. Jadi bahaya sekali saudara-saudariku ketika kita melakukan amalan syariat, yaitu amal-amal lahiriah diiringi dengan batin yang buruk. Ya, seperti halnya kendaraan bermotor. Ya, kalau saya bisa gambarkan sebagai suatu analogi, sebagai suatu gambaran supaya Anda bisa memahami lebih mudah. Kalau kita memiliki motor, semua bagian-bagian motor itu seperti hanya setir, roda, tangki, kelistrikan, semua baru semua. Semua kita belikan baru semua spare partnya. Tapi ketika bahan bakarnya yang anjurannya disuruh mengisinya dengan bensin, tapi kita mencampurnya dengan oli, sesuatu yang buruk, maka percuma. Seluruh bagian yang kita sudah ganti baru, setir baru, ban baru, persneling baru, rem baru, ya mungkin joknya juga baru, sudah modifikasian, tapi bahan bakarnya ya, di dalam tangki itu diisi dengan oli. Maka akhirnya kendaraan yang tadinya seharusnya bisa melaju kencang menuju suatu perjalanan sehingga mencapai suatu tujuan, akhirnya tidak bisa jalan, tidak bisa difungsikan, ya, mandek di tempat. Karena apa? Bahan bakarnya diisi dengan sesuatu yang terlarang. Ya seperti itu gambaran dari hadis Nabi tadi. Jadi kolbu tadi ibaratnya tangki itu, bahan bakar utamanya rusak karena diisi sesuatu yang terlarang. Nah, seluruh anggota badan yang rusak yang digambarkan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, itu ibarat semua bagian-bagian selain isi tangki tersebut, yaitu setir, itu ibarat anggota badannya. Ya, roda, rantai, jok, artinya rusak itu artinya tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, sia-sia. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan ketaatan, haruslah mengingat hati kita selalu mengingat bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Ya. Bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Maka saya teringat dengan pernyataan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kita ini ya, adalah seonggok daging kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya kita tidak bisa melakukan suatu daya upaya apapun, sekecil apapun kita tidak mampu. Kecuali Allah lah yang menegakkan kita sehingga kita dibuat mampu berbuat sesuatu yang baik atas petunjuk Allah.
otak kita dari Allah, dengan fungsinya kita bisa berpikir, akhirnya bisa memahami ilmu. Ilmu juga Allah datangkan melalui ustadz-ustadz yang memang juga ciptaan dari Allah. Ibadah kita bisa kita lakukan dengan badan kita yang sempurna adalah titipan dari Allah. Bumi tempat kita berpijak sehingga kita bisa sholat, kita bisa mendirikan bangunan, masjid, musola, rumah yang kita pakai sebagai tempat ibadah, semua dari Allah. Bayangkan kalau tidak ada bumi, bagaimana kita bisa berpijak? Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang bergantung kepadanya melalui alam semesta yang Allah ciptakan. Sebagaimana dalam kitab Risalah Ghoshiyah Allah juga menyebutkan bahwa manusia itu adalah kendaraanku dan aku jadikan alam ini menjadi kendaraannya. Jadi Allah memperantarakan karunia-Nya melalui manusia-manusia, memberikan petunjuk melalui manusia, memberikan petunjuk kepada manusia yang satu melalui manusia yang lainnya. Dan juga Allah menciptakan bumi seisinya sebagai sarana manusia untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam pernyataan Allah yang lain pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Risalah Ghoshiyah, Allah berkata, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya. Dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya. Dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan. Dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya. Dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Jadi kita coba baca perlahan-lahan kalimat yang tadi dengan saya berusaha maknai satu persatu. Jadi saya ulang ya, pernyataan Allah pada Sultan Aulia. Tadi disebutkan, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun ahli ketaatan yang dekat dariku. Nah, ini maknanya, ahli maksiat yang jauh dari, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku. Artinya, orang yang berbuat maksiat secara lahiriah, itu dekat kepada Allah. Ya, tidak jauh. Karena apa? Hatinya merasa memiliki kekurangan, tahu keaiban diri, tahu kesalahannya, dan merasa penyesalannya. Jadi Allah itu memiliki sifat maha adil. Menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi ketika Allah itu melakukan pembiaran kepada manusia, tidak diberi petunjuk, akhirnya dia terjerumus kepada maksiat. Itu Allah punya maksud juga bahwa manusia yang maksiat diberi sarana berupa fasilitas nama-nama sifat Allah yang maha pengampun, maha pemurah, maha penyayang, maha bijaksana. Sehingga ahli maksiat, maksudnya orang yang berlaku maksiat secara lahiriahnya, dia bisa dekat kepada Allah kalau dia meminta ampun, merasa bersalah, memang dia sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dianjurkan untuk dia menyesal di hadapan Allah. Sehingga insya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya Allah. Jadi ahli maksiat bisa dekat kepada Allah kalau di hatinya terdapat rasa memiliki kekurangan dan penyesalan.
Jadi seperti itu maknanya. Kalimat berikutnya, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Maksudnya, taat secara lahir, seperti teman yang tadi saya ceritakan, itu jauh. Ya, jauh. Jadi jauh dari Allah karena apa? Batinnya merasa punya kelebihan, bangga atas diri. Ya, makanya Allah menyatakan pada kalimat yang lain itu, orang yang mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Artinya, kalau orang sudah ujub, bangga atas diri, itu pada hakikatnya lupa kepada Allah yang memberi karunia, ketaatan kepada dirinya. Akhirnya, Allah berpaling kepada dirinya dan itulah sumber kegelapan. Setanlah akhirnya yang menguasai dirinya. Ya. Lalu, orang yang maksiat tadi, kenapa dekat kepada Allah? Karena itu tadi. Di dalam kalimat berikutnya, Allah mengatakan bahwa merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya. Artinya, orang yang maksiat secara lahiriah, tapi di hatinya ada ketaatan, artinya tahu keaibannya, tahu kekurangannya, tahu kesalahannya, sehingga dia mau meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu sumber cahaya. Ya, maksudnya punya peluang rahmat dari Allah, punya peluang pengampunan dari Allah, karena Allah Maha Pengampun, berbeda sifatnya ya dengan makhluk-makhluknya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sifat sayangnya Allah itu lebih besar daripada sifat sayangnya seorang ibu terhadap anak. Jadi janganlah kita ketika berbuat maksiat secara lahiriah itu berputus asa dari pengampunan Allah. Kita tidak boleh berputus asa karena kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang hijrah kembali kepada Allah, melakukan ketaatan. Allah itu suka. Dan itu perasaan sukanya itu melebihi seseorang yang mengalami kehilangan suatu harta milik, harta yang disayangi, dicintai, misalkan hewan peliharaan yang hilang tiba-tiba kembali. Itu melebihi seperti itu. Sifat sukanya Allah kepada hamba-hamba yang kembali kepada Allah, yang kembali melakukan ketaatan setelah melakukan kemaksiatan. Nah, jadi itu yang dimaksud taat yang jauh kepada Allah, yaitu hatinya merasa lebih baik karena ketaatan lahirnya. Tapi maksiat, ahli maksiat yang dekat kepada Allah adalah maksiat secara lahiriah, tapi hatinya merasa menyesal kepada Allah, dan itu dekat dengan peluangnya mendapat rahmat dari Allah. Nah, dalam kalimat berikutnya Allah menyatakan ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Nah, ini keadilan Allah. Jadi orang maksiat secara lahir tertutupi dari kedekatan kepada Allah karena maksiatnya dia. Dan juga sama, Allah adil kepada sikapnya kepada ahli taat yang berbuat dosa dengan ketaatannya. Maaf, kalau yang kalimat ini maknanya ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Artinya orang yang taat itu akan jauh juga kepada Allah karena taatnya dilakukan secara lahirnya saja, tapi hatinya tidak baik. Maka di kalimat berikutnya, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan. Nah, ini juga penegasan kalimat yang tadi, di mana seseorang yang memiliki rasa kekurangan, rasa penyesalan karena sudah bermaksiat secara lahiriah kepada Allah, maka ada peluang, yaitu sumber cahaya, yaitu Allah memberikan keutamaan, sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, itu akan diberikan kepadanya kalau mereka yang sudah melakukan maksiat, ya, dia melanjutkan dengan taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguhnya. Dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Nah, ini balasan kepada orang yang kagum pada diri sendiri atau ujub ya, kepada sendiri-sendiri karena merasa adanya kebaikan dalam dirinya. Lupa bahwa hakikatnya ketaatannya adalah karunia dari Allah, sehingga nantinya akan dibalas
oleh Allah dengan suatu keburukan, suatu hukuman, itu adalah sifat keadilan Allah. Dan Allah menyatakan juga, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya. Dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Jadi kalau pelaku maksiat itu sudah merasa menyesal, lalu taubatan nasuha, dan berhenti dari maksiatnya, itu menjadi dekat kepada Allah. Ya, tapi orang taat ya, akan jauh dari Allah kalau dia berhenti dari ketaatannya. Ya, seperti itu. Untuk itu, Allah menyatakan kepada Sultan Aulia, memberi nasihat, bukan hanya kepada Sultan Aulia saja, tetapi kepada kita semua. Karena Allah menyatakan, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku. Nah, jadi para sahabat ini artinya orang-orang yang mencintai Sultan Aulia, orang-orang yang mencintai Allah, ya, dengan visi misi hidup yang sama dengan Sultan Aulia. Maka itulah termasuk dalam golongan para sahabat, para wali Allah. Sama-sama ingin hidupnya beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Allah, artinya makrifat, mendapat makrifat kepada Allah, maka kita harus keluar dari segala sesuatu selain aku. Ya, maksudnya tujuan ibadahnya murni untuk Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada selain itu. Kalau orang awam dan salik, yaitu pejalan suluk, tujuannya mungkin ibadah untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan surga, untuk menghindari neraka. Itu nggak apa-apa untuk makom mereka. Karena Allah Maha Bijaksana, tidak menghukumi seperti manusia. Ya, makanya alim ulama menjelaskan ikhlasnya amal itu ya, tergantung makomnya. Kalau misalkan makomnya orang awam, ya, itu termasuk sudah ikhlas kalau mereka ibadahnya ingin selamat dari neraka dan juga menginginkan surga. Karena ada perintah atas keduanya itu. Ya, di Al-Quran maupun hadis ada disebutkan anjuran seperti itu. Yaitu ikhlasnya golongan mereka. Tapi ikhlasnya orang yang sudah makrifat, ya, itu berbeda lagi. Jauh lebih mulia dari makom yang saya sebutkan tadi. Yaitu hanya semata-mata mengabdi kepada Allah. Menjadi seorang hamba ya, yang melakukan cara penghambaan yang lebih baik daripada makom awam maupun para salik. Jadi tidak lagi melihat ingin dibalas pahala, ingin dibalas surga. Ya, karena bagi mereka orang-orang sudah makrifat kepada Allah, diberi karunia melakukan ketaatan, itu sudah adalah karunia yang sangat besar. Nah, karena bonus-bonus surga maupun segala macam keindahan di akhirat itu tidak setara dengan karunia Allah yang diberikan ketika kita masih hidup, bisa melakukan ketaatan, bisa mendapat makrifat ketika masih hidup di dunia. Itu tidak setara dengan itu. Karena itu hanya dampaknya saja, bonusnya saja. Padahal hal yang paling utama, kunci-kunci yang mendapat kunci-kunci supaya kita selamat dari ancaman neraka maupun bisa mendapat surga, itu hanyalah karena amalan yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita di zamannya azali. Jadi bagaimana mungkin kita ini menghamba, padahal penghambaan yang kita lakukan itu sebenarnya hakikatnya adalah karunia dari Allah sendiri. Ya, seperti hanya saya memberikan contoh kepada teman-teman saya. Semisalkan orang itu lupa atas karunia Allah, terus dia dipuji atas kebaikannya, dia senang. Itu saya ibaratkan begini. Misalkan saya ini sebagai budak atau pembantu seorang yang kaya raya. Seorang kaya raya itu mengatakan kepada saya, "Wahai fulan, kamu kuberikan toko beserta semua isinya. Aku yang akan membantu memasarkannya. Aku semua isi yang di toko itu aku yang membiayainya. Kamu tinggal duduk manis,
terima pembeli, aku yang mendatangkan pembelinya, aku yang memasang iklan sehingga pembeli itu datang, itu hakikatnya aku yang mengupayakannya. Kamu tinggal duduk manis aja, nerima pembeli itu. Maka ketika toko yang saya eh, ditugaskan di situ menjaga, mungkin sebagai kasir, tiba-tiba pembelinya banyak sekali, maju. Lalu di suatu saat, atas keberhasilan penjualan toko itu, ada orang di depan saya memuji saya di saat bos yang membiayai semuanya ada di sebelah saya. Maka ketika orang lain, pembeli itu mengatakan, "Wahai Fulan, kamu hebat luar biasa. Tokomu ini laris manis. Pasti kamu ini punya skill yang baik dalam ilmu-ilmu penjualan, ilmu-ilmu marketing. Ya, kamu pintar sekali memanage bagaimana itu cara memasarkan, cara pendistribusiannya. Kamu pintar sekali." Maka ketika saya memiliki akal yang waras, di saat orang memuji saya, padahal di sebelah saya itu adalah ada bos saya yang membiayai semuanya, yang mensiarkan, mengiklankan usaha-usaha toko yang mana dia semua yang membiayainya. Maka saya nggak mungkin berbangga diri ketika dapat pujian seperti itu. Justru saya akan malu di hadapan bos saya. Maka saya akan mengatakan, bukan saya, Pak, yang bikin usaha ini sukses. Saya nggak ada andil apapun lah bisa dikatakan begitu. Ini bos saya ini yang sebenarnya ya, sangat berkontribusi kepada kemajuan toko ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya pembantu yang nggak punya skill apa-apa di sini. Jadi, kalau Anda memuji kebaikan atas majunya toko ini, maka yang pantas dapat pujian itu ini loh. Bos saya ini sebenarnya yang harus Anda puji, bukan saya. Saya ini hanya budak saja di sini. Saya hanya pembantu saja di sini. Nah, itulah gambaran ya, yang sering saya berikan kepada teman-teman saya ketika lupa diri atas ketaatannya. Itu bagaimana sih penjelasan gambaran itu? Ya itu tadi. Keberhasilan penjualan toko-toko itu ibarat ketaatan yang kita lakukan. Ya. Dilihat orang lain itu adalah ibaratnya pembeli. Ya, di dalam kisah yang tadi saya sebutkan. Bos itu ibarat Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Tapi bukan berarti saya menyamarkan Allah itu dengan makhluk. Karena Allah seringkali memberikan suatu perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran untuk memudahkan kita manusia-manusia yang awam. Ya, begitu juga anjuran Allah di dalam surah An-Nahl yang tadi saya bacakan, beri pengajaran dengan hikmah. Dan Rasul mengatakan, permudahlah, jangan kau buat sulit. Maka saya berikan suatu penjelasan seperti itu, memisahkan antara makhluk dengan Allah. Tapi ini adalah gambaran ketika bos itu ada di sebelah saya, sama saja ketika saya melakukan ketaatan, terus dipuji orang lain, maka ingatlah kepada Allah yang maha mengetahui, maha mengawasi. Ya, tidak luput ya, pendengaran Allah itu atas apapun yang ada terjadi di muka bumi ini. Begitu juga atas pujian-pujian yang disampaikan orang lain kepada diri saya, maka saya yang mengetahui hakikat ibadah itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Nah, seperti dalam surah An-Nisa yang saya sebutkan tadi, maka pujian itu tidak akan menempel di hati saya, tidak akan parkir di hati saya. Harus pujian itu kita harus sampaikan kepada Allah di dalam hati kita. Walaupun secara kehidupan nyatanya orang lain memuji kita, dia tidak perlu kita berikan tahu bahwa pujian itu untuk Allah semata-mata. Tapi cukup di hati kita bahwa pujian ini untuk Allah, bukan untuk diri saya. Ya itulah makna dari kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi segala puji-pujian yang ada di muka bumi ini hanyalah pantasnya untuk Allah, zat yang maha suci, yang maha baik, yang memiliki sifat-sifat maha sempurna. Bukan untuk diri kita yang serba tidak bisa apa-apa.
Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku muslimin muslimat dimanapun berada, maka ingatlah ketika kita melakukan suatu ketaatan, hal sekecil apapun, janganlah sampai lupa diri ketika dipuji oleh orang lain. Ingatlah, yang pantas dipuji hanyalah Allah yang memberi karunia, ya, kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Yang mana hal itu sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz di zamannya azali, sebelum dunia dan alam semesta ini diciptakan. Maka itulah, ya, fungsinya mengetahui ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga kisah nyata ini, ya, dan semua penjelasan yang ada di channel ini membawa manfaat bagi kita semua, untuk manfaat di dunia maupun di akhirat. Apabila di dalam video ini banyak kebenaran-kebenaran yang Anda pahami dengan baik, Anda bahagia atas petunjuk-petunjuk yang ada di video ini, maka semua itu hakikatnya adalah dari Allah semata-mata yang Maha Alim, yang Maha berilmu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang berilmu kecuali Allah lah yang membuat mereka memahami ilmu. Tetapi apabila di video ini ada kesalahan-kesalahan, maka itu pastilah dari saya yang fakir ilmu ini. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya selalu, hingga kita sebelum menghadap kepada Allah, kita sudah makrifat ketika masih ada di bumi ini. Sehingga ketika kita melakukan ketaatan, maka kita selalu mengingat kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita mengingat bahwa itu semua karunia dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Dengan begitu kita akan terhindar dari pandangan buruk dari Allah. Kita tidak dicela oleh Allah. Kita tidak diberi hukuman oleh Allah. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi seorang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi lahan ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.